Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember ini. Dan tentu kita akan semakin berbahagia karena kita akan mengingati hari kelahiran Tuhan yang membawa kita semakin bersuka cita dengan kelahiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, saya mengajak adik-adik semuanya untuk bersyukur dengan kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami lebih lagi untuk memuji, muliakan Engkau. Berhadiratlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Biarlah kuasa-Mu memenuhi setiap kami dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Semuanya kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Kita angkat pujian yang berkata, Aku istimewa.
Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ajak adik-adik semuanya untuk menyanyikan sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Untuk kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, bersuka cita, menyenangkan hati Engkau Tuhan, melalui puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami, Engkau memberkati setiap hati kami, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lisa hari ini di minggu pertama di bulan Desember dan di tahun 2020 yang merupakan bulan terakhir di tahun ini. Kita bersyukur mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember ini kita memasuki bulan yang terakhir ini tetap dengan keadaan yang sehat-sehat, dengan keadaan yang luar biasa, semua karena penyertaan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat adik-adik, buat kita semuanya. Nah adik-adik, kita memasuki bulan Desember ini, biasanya tiap tahun kita merayakan apa adik-adik? Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Nah, seluruh di dunia kita merayakan hari Natal setiap tanggal 25 Desember. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa akan memberikan tema tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Kak Lisa tidak bercerita seperti biasanya. Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk menonton sebuah video mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik sudah mulai menyiapkan tempat duduknya, cari tempat duduk yang enak supaya kita bisa menonton dengan baik ya. Kita mau dengar-dengaran, kita mau supaya mengerti alur ceritanya dengan baik. Oke adik-adik, selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, bagus tidak adik-adik videonya. Kita tadi sudah menonton mulai dari Maria mengandung. Maria diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Yusuf juga, akhirnya mereka sampai melahirkan Tuhan Yesus, singkat cerita, di dalam kandang binatang. Dan di mana yang terpenting bukan karena Tuhan Yesus lahir di kandang binatangnya, tapi yang terpenting adalah Tuhan Yesus itu telah lahir untuk kita semuanya. Itu yang terpenting, bahwa sukacita itu melingkupi kita, menyertai kita, sehingga sukacita itu, sukacita Natal itu terus ada bersama kita, bersama dengan adik-adik, bersama dengan Kak Lisa, bersama dengan keluarga kita. Ya adik-adik, sukacita Natal terus melimpah atas keluarga adik-adik. Nah, Kak Lisa sudah selesai untuk membagikan cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus saat ini, dan kiranya sukacita Natal yang sungguh luar biasa tahun ini, meskipun kita ngasih ibadah secara online, tapi Kak Lisa percaya berkat Tuhan senantiasa, sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semuanya. Oh ya adik-adik, pengumumannya yang penting untuk ibadah Natal anak nanti akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 9 pagi, sama dengan ibadah umum ya, seperti biasa di YouTube. Jadi ibadah Natal anak akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 9 pagi. Adik-adik jangan lupa untuk
beribadah pada hari Natal. Ya adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.